Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang BLT, mitigasi resiko pangan, sebesar Rp600.000 dan PKH tahap 2 tahun 2024 cair menjelang lebaran. Update PKH Maret-April di 6NG malam ini di tanggal 12 Maret tahun 2024. Apakah PKH tahap 2 dan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 bakalan cair bareng? Kemudian apakah BLT mitigasi risiko pangan cair semua di PT Pos Indonesia? Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 dan PKH tahap 2 tahun 2024 cair menjelang lebaran. Update PKH Maret-April di 6NG malam ini di tanggal 12 Maret tahun 2024. Apakah bantuan PKH tahap 2 dan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 bakalan cair bareng? Kemudian apakah BLT mitigasi risiko pangan cair semua di PT Pos Indonesia? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, setelah bantuan BPNT alokasi Februari-Maret 2 bulan sebesar Rp400.000 cair secara bertahap di kartu KKS sejak beberapa waktu yang lalu, di mana proses pencairannya diawali dari Bank BNI, disusul Bank BRI, kemudian Bank BSI, dan yang terakhir adalah Bank Mandiri. Dan hingga saat ini pun proses penyalurannya masih belum selesai 100%. Artinya masih ada keluarga penerima manfaat bantuan BPNT, entah BPNT murni ataupun BPNT plus PKH, yang saat ini masih belum cair bantuan BPNT sebesar Rp400.000-nya. Oleh sebab itu dimungkinkan di bulan suci Ramadan ini buat KPM, BPNT murni ataupun BPNT plus PKH yang namanya masuk di dalam SP2D namun masih belum cair bantuannya, maka di bulan suci Ramadan ini akan dicairkan bantuan BPNT-nya sebesar Rp400.000. Oleh sebab itu buat para KPM yang masih belum cair hingga saat ini harap bersabar, ditunggu ya. Dan diperbanyak doanya, semoga masih ada rezeki di pencairan kali ini. Dan tentunya saya ucapkan selamat buat para KPM yang sudah cair bantuan Rp400.000 bantuan BPNT-nya. Tidak perlu jumawa, tidak perlu sombong ya sahabat YouTube, karena ini hanya sebatas bantuan. Yang jelas ketika bantuannya sudah cair, mohon dimanfaatkan sebijak mungkin. Karena ini bantuan BPNT, maka digunakan untuk membeli bahan-bahan pokok seperti karbohidrat, protein hewani, nabati, vitamin, dan juga mineral yang berupakan seperti beras, telur, daging ayam, daging sapi, dan yang lain sebagainya ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Nah, terkait dengan BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 yang dijanjikan oleh Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto akan dicairkan menjelang lebaran nanti, dan juga bantuan PKH tahap 2 tahun 2024 yang juga disampaikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, nanti bantuan sosial akan dicairkan kembali menjelang Hari Raya Idul Fitri. Maka melalui video ini bisa kita sampaikan update PKH periode Maret-April atau tahap kedua yang dicairkan lewat kartu KKS di 6NG sore ini hingga nanti malam ya di tanggal 12 Maret tahun 2024. Berdasarkan pantauan kami channel Diary Bansos, ada sebagian akun 6NG pendamping sosial yang untuk bantuan PKH periode Maret-April itu sudah tertera periode bantuan sosialnya. Namun untuk keterangan verifikasi cek rekening, kemudian SP2D, SPM dan sebagainya itu masih kosong, masih strip.
Artinya saat ini dari pihak Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia masih menghimpun data hasil dari verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Tentunya ada KPM yang sudah dinyatakan tidak layak lagi menerima bantuan sosial PKH di tahap kedua nanti alokasi Maret-April ya seperti itu. Dan juga ada KPM yang masih dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan PKH di periode Maret-April nanti. Sedangkan buat KPM PKH yang sudah dinyatakan tidak layak mendapatkan bantuan PKH lagi, tentu di pencairan menjelang Lebaran nanti tidak akan cair bantuan PKH-nya. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Dan saya yakin buat para KPM sudah mengetahui terkait dengan kenapa kok tidak layakkan sebagai penerima bantuan PKH. Tentu diantaranya mungkin karena meninggal, dinyatakan sudah mampu atau sejahtera, kemudian terdeteksi sebagai anggota keluarga dari TNI, Polri, ASN, memiliki upah di atas UMR dan lain sebagainya ya seperti itu. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Nah, sedangkan di sebagian akun 6NG para pendamping sosial untuk periode salur bantuan PKH Maret-April di beberapa waktu yang lalu sempat muncul namun saat ini hilang. Nah, saat ini masih belum muncul lagi periode Maret-April bantuan PKH tersebut. Jadi sebagian pendamping sosial di akun 6NG-nya ada yang sudah muncul kembali, ada sebagian akun 6NG pendamping yang masih belum muncul kembali. Tentu fenomena ini sangatlah wajar karena saat ini dari pihak Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia sedang menghimpun ya hasil data verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Ya, perbanyak doa saja semoga KPM PKH murni ataupun KPM BPNT plus PKH di pencairan menjelang Lebaran nanti masih bisa cair bantuannya ya, seperti itu. Amin. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab berdasarkan prediksi kami. Yang pertama, apakah bantuan PKH tahap 2 dan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 bakalan dicairkan bareng? Prediksi kami kemungkinannya tidak bareng ya, karena para penerimanya pun berbeda, khususnya untuk KPM PKH murni dan juga BPNT murni. Sedangkan untuk KPM PKH plus BPNT ini kan juga tidak semuanya. Jadi kemungkinannya ini tidak akan cair bareng antara bantuan PKH tahap 2 maupun BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 meskipun sama-sama dicairkan menjelang Hari Raya Idul Fitri ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah BLT mitigasi risiko pangan cair semua di PT Pos Indonesia? Nah, berdasarkan prediksi kami, kalau mengacu di pencairan BLT El Nino tahun 2023, ada pencairan yang lewat kartu KKS, ada juga pencairan yang lewat PT Pos Indonesia. Jadi mengabdi pencairan bantuan regulernya yaitu bantuan BPNT. Karena untuk BLT mitigasi risiko pangan ini kan sasarannya adalah 18,8 juta KPM yang termasuk ke dalam program bantuan BPNT baik itu KPM BPNT murni maupun BPNT plus PKH. Jadi prediksi kami kemungkinannya ada yang cair lewat PT Pos Indonesia, ada yang lewat kartu KKS. Meskipun dari Bapak Menko Perekonomian menyampaikan biaya salur yang lewat PT Pos Indonesia itu lebih murah dibanding penyaluran lewat kartu KKS atau lewat bank penyalur. Sebenarnya ini berbanding terbalik dengan apa yang pernah disampaikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwa biaya salur yang lewat PT Pos Indonesia itu lebih mahal dibanding penyaluran lewat kartu KKS ya, seperti itu. Nah, kira-kira nanti proses penyalurannya seperti apa? Apakah sesuai dengan prediksi kami atau justru tidak sesuai seperti prediksi kami? Ya, mari kita pantau bersama-sama nanti realisasinya seperti apa. Oke, seperti itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.